Nah pas gue duduk, gue gak sengaja pas gue lihat kayak gue tahu ada yang gini ke gue. Sebelum gerbang pos 2 itu ada penunggu yang namanya Irma gitu. Hamil gitu, gue tahu cowoknya gak mau tanggung jawab, itu dia nekat ke Ciremai. Dan jasadnya gak ditemuin sih katanya sampai sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada pendaki hijaber, yaitu mungkin teman-teman semua nggak asing, Kak Agis. Terima kasih banget Kak ya, udah kedua kalinya Kak ya, datang ke sini untuk menceritakan pengalamannya nih Kak. Yang pertama itu kan di Gunung Slamet Kak ya. Gunung Slamet. Jadi teman-teman semua yang belum nonton, tonton dulu tuh yang pendakian Kak Agis saat di Gunung Slamet, yaitu pendaki yang kayak pocong itu Kak ya. Dan pada video kali ini Kak, atau pada kesempatan kali ini Kak Agis ingin membagikan pengalamannya saat pendakian gunung mana tuh? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Saat itu melalui jalur mana? Jalur Apui. Apui. Tahun berapa tuh Kak? Masih baru sih tahun kemarin. 2021 ya? April. 2021 April, belum ada setahun berarti itu. Iya, itu sebelum ke Slamet sih hamin seminggu sebelum ke Slamet. Oh, berarti ke Ciremai dulu baru ke Slamet. Dan Ciremainya dapat horor, seminggu kemudian Slametnya lebih horor. Oke Kak, kalau boleh tahu ngalamin kejadian apa tuh Kak? Sedikit aja. Kayaknya lebih ke banyak kesurupan massal. Terjadi kesurupan massal. Habis itu kayak kejadian tragedi juga, saya sampai sempat viral juga di IG. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Awalnya kan gue ngadain mau ke Ciremai gitu, tapi kita nggak mau kayak sedikitan gitu, jadi kita nyari barengan lewat Facebook sama lewat IG. Nah kita ke Ciremai itu sekitar 20 orang. Kita berangkat dari Jakarta itu hari Kamis, malam Jumatnya berangkat start dari Jakarta. Jadi kita ngelakuin pendakian itu hari Jumat. Abis sholat Jumat kita start awal di base camp tuh. Kita ngelakuin pendakian 20 orang. Nah kita dibagi dua. Jadi saya kedapatan kelompok pertama, ceweknya cuman sendiri. Yang kelompok kedua ceweknya itu lebih banyak gitu. Karena kan mungkin yang kelompok kedua itu kebanyakan yang baru kayak pemula gitu. Jadi dia gak mau cepet-cepet. Jadi gue ditugasin buat nyampe camp duluan biar bangun tenda lebih dulu gitu. Kita start abis simaksi itu, abis briefing simaksi start itu sekitar jam 2 siang. Nah awalnya kan kayak rame banget gitu, rame. Terus ada yang bilang kayak gini katanya, jangan ngecamp di pos 4 katanya, soalnya udah penuh gitu, kalau bisa mah di pos 3 atau enggak di pos apalagi pos 5 katanya udah penuh banget, banyak yang OT gitu. Ya mungkin pikiran gue kayak rame lah, nggak bakal ada mistis gitu. Ya awal juga pas jalan ya santai, masih bercanda, sampai pos 1 tuh masih kayak relax, bercanda aja, sampai masih bisa hubungin tim yang kedua kayak aman gitu. Gue di belakang lu nih, gak jauh juga sih kita. Jarak awal sama tim kedua itu nggak jauh,
cuman paling beda 10 menit 20 menitan lah kalau dihitung-hitung, jadi masih aman lah, kita masih kabar-kabaran. Pas selesai sampai dari pos 1 tuh kita sekitar jam setengah 3 apa jam 3 gitu, lupa ya. Terus kita ketemu sama rombongan yang kedua, masih rombongan kita sih. Nah pas ketemu ya aman, terus nanya doang kabar yang lain, aman, masih aman. Ya udah kita jadi lanjut jalan duluan lagi gitu, soalnya nggak mau ngejar, biar kita dapat space tenda nggak kemalaman. Jalan lagi menuju pos 2 kan. Nah pas menuju pos 2 masih aman aja, tapi cuman udah rada sepi kayaknya, udah karena kan yang lain dari pagi sih kayaknya. Kita kan ngambilnya habis sholat Jumat, karena kayak tanggung gitu gak sih kalau misalnya sebelum sholat Jumat kan kayak gak enak gitu. Jadi pas kita sampai mau ke pos 2 itu udah agak rada sepi gitu, cuman kayak rombongan gue sama ada satu lagi gak tahu rombongan mana tuh. Ya udahlah sampai pos 2. Nah baru pas nyampe mau pos 2, nah kaki gue kena ranting gitu, berdarah. Terus udah agak-agak enak juga karena sebelum gue ke Ciremai gue pernah denger cerita di podcast siapa gue gak tahu. Pokoknya dia tuh bilang kalau misalnya di sebelum gerbang pos 2 itu ada penunggu yang namanya Irma gitu. Nah habis itu gue tuh juga kemimpiin sama dia. Terus dia bilangnya kayak gini, kalau misalnya sebelum sampai pos 2 dia itu minta doa gitu ke teman-teman. Nah gue udah sempat ngomong ke si ketuanya, kalau bisa dibilang bukan ketua sih, itu kayak penanggung jawab, udah bilang kayak kalau misalnya sebelum pos 2 usahain kita baca doa aja buat dia gitu. Soalnya gue pernah dipesenin, entah itu cuman mimpi doang ya, intinya kita tamu, ya udahlah gitu ya. Mau sebelum pos 2 gue berhenti dulu sejenak minta doa gitu buat Irma gitu. Terus katanya Irma itu seorang pendaki yang yang hilang di situ gara-gara dia solo hiking. Terus katanya hilang tapi jasadnya gak ketemu gitu. Terus dia jadi penghuni pos 2. Nah di situ pas udah baca doa sih masih aman-aman aja. Tapi kita istirahat di pos 2 agak lama banget ya breaknya, soalnya ada yang mau sholat dulu, ada yang ini dulu makan dulu sambil kayak ngomong di hati kayak ini masih aman kata dia gitu kan. Nah pas awal mula kejadian janggalnya sih mau yang pos 3, kita kan gini bilang kayak kalau misalnya di belakang katanya kan ada di hati, di belakang ada yang sakit katanya gitu. Terus pas nanya lagi ada yang sakit kenapa, terus dia katanya lagi hide-nya baru ketahuan di jalur gitu. Terus gue nyaranin kalau bisa sih turun lagi, soalnya masih deket gak sih kayak turun lagi daripada resiko ke semuanya kalau orang yang head kan gitu. Tapi mungkin banyak pro kontranya ya, yang satu kayak kasihan gitu pengen maksain ya. Ya udah sih gue udah nyaranin buat si Z gitu turun lagi, tapi kalau emang dianya mau naik ya udah, tapi kalau ada resiko apa-apa ya tanggung semuanya gitu. Maksudnya ya kita gak mau debat, ya udah intinya kita abis itu gak ketemu, pokoknya kita duluan naik lagi karena katanya kan penuh gitu space-nya. Jadi kita usahain buat ngejar biar kebagian space itu. Nah pas sampai pos 2 udah siap, kita udah ini briefing berdoa lagi, kita mulai lagi jalan. Nah mau menuju pos 3 itu udah mau ke maghrib sih, belum maghrib banget tapi udah sore. Nah pas gue udah gak enak, merinding tuh pas mau naik ke pos 3. Pas gue lagi jalan, terus kaki gue kan sakit kan. Terus habis itu gue kayak minta break dulu dong sebentar. Nah pas break dulu kan kayak ada semak-semak gitu kan. Terus gue kayak gak tahu sugesti capek apa gimana, terus ada yang bilang kayak jangan diterusin kayak gitu kan. Terus kayak jangan diterusin, terus gue langsung kayak maksudnya ini kayak gue sugesti, mungkin kayak mikir enggak mungkin sugesti kayak ngelak gitu, masih ngelak. Gue masih ngelak kan kayak jangan diterusin maksudnya. Tapi gue mau bilang pun kayak nggak enak, udah setengah perjalanan gitu, udah
gue gak boleh egois gitu kan. Ya udahlah, gue cuman kayak diem terus. Abis itu ada temen gue bilang kayak gini, jangan bengong kayak gitu kan, jangan bengong, udah mau sore kata dia gitu. Udah lanjut aja gak apa-apa kata dia gitu kan. Ya, terus gue bilang yaudah gak apa-apa, lanjut aja santai gitu kan. Gue lanjut terus gue jadi yang paling kenceng karena takut, kayak takut banget, ngerti gak sih? Jadi kayak gue yang paling kenceng. Terus temen gue marah yang di belakang kayak, Gis jangan cepet-cepet lu katanya gitu. Kalau misalnya cepet-cepet kasihan nih yang belakang, masih dia bawa beban paling berat. Emang sih gue bawa bebannya gak terlalu berat. Terus gue bilang kayak, ayo udah, gue gak mau kemalaman, ngerti gak sih? Maksudnya pengen nyampe pos 4 atau enggak camp, gue maunya masih siang. Terus temen bilang gini, gak bakal keburu juga, kita bakal tetap kemalaman. Yang intinya kita paling sampai camp tuh jam 8 katanya gitu kan. Mentok-mentok itu paling cepet kita jam 8. Ya udah gak apa-apa, yang penting gue gak mau kemalaman gitu kan. Lu jangan egois gitu kan. Pokoknya gue ada cekcok dikit lah. Terus satu yang nengahin kayak gini, Gis kalau capek bilang, gak usah kayak gitu, maksudnya gitu kan. Ya udah, bukan masalah kayak gitu, yang intinya gue mau sampai camp cepet-cepet. Ya udahlah, ngalah yang cowok kayak, ya udah kita gak usah istirahat, kita lanjut aja gitu kan. Sampailah pos 3 pas pukul 5 sore lah, sampai pos 3. Nah pas gue lagi duduk sendiri, ada dari pendaki Bogor apa Depok gue lupa, dia nawarin nih apa sih, mau gak gitu, kayak biji kopi gitu, nih mau gak gitu kan, katanya ini buat penguat gitu, jangan kayak biasa lah bercanda gitu, buat penguat. Nah terus gue makan tuh satu biji kopi, gue kira itu bukan biji kopi, kayak kacang gitu. Terus gue makan, abis gue makan dada gue langsung sesek, langsung pusing. Nah di situ gue pingsan, kata temen gue kan gue pingsan emang nggak sadar sih. Nah pas gue pingsan, gue kayak mikirin yang tadi apa sih namanya, jangan diterusin katanya gitu, jangan diterusin. Terus kayak kebawa mimpi gitu. Terus gue pikir ini gue bukan pingsan sih, kayak tidur gitu kan. Jangan diterusin kalau mau temen lu aman gitu kan, karena gue mikirnya temen gue yang di belakang lagi hide gitu. Terus di situ gue pas abis pingsan, pas bangun udah banyak orang yang ini, pokoknya udah banyak orang yang bantuin, udah banyak orang yang apa sih, ngasih minum lah, ada yang inilah ngasih, pokoknya banyak yang ngasih pertolongan gitu. Nah pas gue bangun, gue terus nanya temen gue kayak, tolong dong cek HT gitu, HT cek gitu, aman gak di belakang. Nah terus dicek gitu, dicek HT-nya sama temen yang satu lagi, ternyata udah gak ada respon suara, padahal kita di pos 2 sama dia tuh jaraknya gak terlalu jauh bang, kayak cuman 10 menit 20 menit kalau dia lari kita kejar sebenarnya, kayak kejar. Tapi pas kita udah di pos 3 udah kayak cek di mana gitu, gak masuk, HT-nya udah gak masuk. Situ udah hati udah gak enak banget, udah kayak campur aduk, ini gimana ya temen gue yang di belakang, gimana gitu, apa dia baik-baik aja gitu atau enggak, atau dia turun lagi gitu, maksudnya kayak nganterin satu ini turun lagi gitu, gimana gitu kan. Sedangkan rombongan kita cuma 6 orang, sisanya di belakang semua kan 20, sisanya di belakang semua, paling banyak tuh di belakang. Itu udah mau maghrib ya, masa ya dia masih jauh gitu. Terus coba terus pakai HT cek di mana cek gitu, nggak masuk. Terus kata temen gue, kita mau lanjut apa mau nunggu? Tapi gue pengennya sih nunggu sebenarnya, tapi yang satu kayak, kalau kita nunggu kita gak bakal ke bagian space standard, percuma, kita bakal turun lagi ke sini, kata dia gitu kan. Kayak mikir realistis aja gitu kan, gue nunggu aja deh di sini gak apa-apa gitu, masih banyak kok teman-teman yang di sini. Terus itu kita di pos 3 sekitar rombongan, ada yang OT gitu kalau nggak salah, OT yang dari Bogor tuh banyak kan, sekitar 30 orang lah ada lah gitu di situ kan, banyak. Nah terus gue bilang, di sini rame nih, gak apa-apa gue nunggu di sini, yang lain bangun tenda aja, ntar gue kalau pas rombongan gue datang gue bareng sama mereka. Karena gue takut kayak yang si Jet itu kan lagi hide gitu, baru pertama namanya, yang pertama hide kan, gue takut kan mitosnya Cermai gimana gitu, takut kenapa-napa. Gue mending nunggu di sini. Terus temen yang satu lagi bilang kayak, gue gak ngizinin lu nunggu di sini. Terus sedangkan semuanya juga ternyata mau prepare, gak ada yang di pos 3. Terus lu mau sendiri di sini. Terus gue bilang, ya gue sih sebenarnya takut sendiri, tapi gue pengen nunggu temen gue yang di belakang gitu. Ya udahlah, abis debat gitu terus nengahin yang itu, tetap nengahin lagi kayak,
udah nggak bisa, soalnya lu harus kayak kan resiko udah dari tim depan jadi harus lanjut bareng kita. Ya udahlah, gue juga gak mau banyakin debat. Nah di situ yang lain kan masih istirahat, itu baru maghrib kan, azan kan, azan maghrib. Terus temen bilang selesai azan jalan, kata dia gitu, ini azan kita berhenti dulu. Ya udahlah, nunggu selesai azan kita udah prepare siap lagi mau jalan. Kita paling dulu, yang lain masih pada ngobrol asik, yang rombongan lain mah masih pada ngobrol asik lah, masih biasa. Kita duluan nih, mau duluan naik sama rombongan yang lain juga mau naik. Nah pas baru beberapa langkah ada suara macan, hok gitu suara macan. Semuanya denger, 30 orang itu denger semuanya. Kan gue kayak ya Allah, di dalam hati kayak ngumpet, ya Allah, lebih baik ketemu setan daripada hewan makhluk kayak gitu. Terus gue langsung loncat ya ke temen gue kayak apa sih, refleks meluk gitu karena takut, ngerti guys, kayak takut. Terus yang di belakang bilang denger gak? Denger, semuanya denger katanya gitu kan. Terus yang di depan tuh yang maju terus turun lagi sama rombongannya, terus bilang mau gak semuanya dibarengin, katanya gitu kan. 30 orang itu ngumpul, mau gak semua orangnya dibarengin? Mau, kata dia gitu kan. Yaudah kita berdoa. Pas kita mau jalan lagi, suara macannya ada lagi, ribut gitu, kayak macan ribut. Terus di situ matiin headlampnya, kan udah pada nyalain headlamp. Tolong matiin headlampnya, jangan ada yang gerak, katanya gitu. Gak tahu yang mandu itu siapa, dari rombongan mana, apa mungkin ranger, gak tahu. Kita matiin headlamp di jalur di trek itu sekitar 15 menit gak ada yang ngobrol. Bener-bener hening, gak ada yang ngobrol. Bener-bener kayak ketakutan sih semuanya. Yang ngerasain sih gue juga gemeteran, soalnya kalau lebih dibanding setan ya lebih takut hewan gitu, hewannya, apalagi ini suara macan kan. Nah pas kita udah ini, terus ada yang ini lagi, mandu lagi, kayak nyalain headlampnya, kita pegangan tangan. Kita gak kenal loh di situ, kayak ada sisi positifnya juga, padahal kita gak kenal loh, tapi kayak berasa dapat keluarga baru di situ, sisi positifnya. Terus kita pegangan tangan ya, jangan dilepas, katanya. Kalau ada yang mau bilang capek, katanya break dulu semua, break satu break semua, katanya gitu. Padahal kita bukan rombongan, padahal kalau misalnya dipikir-pikir ya udahlah, kalau mau duluan aja gitu. Tapi dia benar-benar baik, kayak yang kalau yang satu capek apa sih namanya, break semua ya, terus dahuluin cewek di tengah, katanya gitu kan. Ya udahlah kita jalan sambil pegangan tangan. Awal masih ketakutan gitu kan. Abis itu pas beberapa menit kemudian ada yang bilang break cewek gitu kan. Cewek dari rombongan lain bilang break capek. Udahlah abis itu duduk berhenti sebentar. Nah gue pisah agak jauh dikit sama rombongan yang lain karena gue sakit perut kan, ngerasa sakit perut banget gara-gara minum tadi, makan biji kopi itu. Nah terus pas gue lagi duduk kan ada di semak-semak, terus bilang Agis kayak gitu, terus kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, halusinasi gitu kan. Terus yang satu temen gue yang udah tahu kayak nenangin, nggak Gis, lu halusinasi gitu. Lu berarti tahu dong, denger gitu. Enggak, halusinasi gitu kan. Gue tahu lu lagi mikirin apa gitu. Gue gak tahu dia tahu denger apa cuman buat nenangin doang, kayak enggak Gis, halusinasi. Minum. Terus itu minum kan. Udah deh, kita cepet-cepet ikutin mereka, jangan kebanyakan istirahat. Tapi di satu sisi temen gue yang satu lagi udah ngerasa sakit-sakit badannya. Terus kita juga nggak boleh egois juga kan, maupun jalan lagi. Gue sebenarnya udah takut di situ, tapi harus nungguin temen gue yang ini. Ya mau gak mau kepisah kita. Jadi berenam lagi kepisah. Terus kita habis istirahat, gue ragu mau lanjut lagi. Gue takut kenapa-napa, ragu kan. Tapi ini udah pukul jam 6:30-an, kalau nggak salah 6:30, jam 7 lah kita nyampe pos 5 jam berapa gitu kalau misalnya berhenti mulu. Ya udahlah kita jalan lagi. Pas jalan terus habis itu di semak-semak ada yang kayak gitu kan, ada yang goyangin semak-semak gitu kan. Bukan, tapi semuanya denger kayak terus baca yang bisa gitu kan. Baca terus gue bilang kenapa ya diganggu mulu, padahal di satu sisi gue sama temen-temen gue lancar aja gitu kan, sedangkan yang head itu yang di belakang gitu. Kenapa gue kayak diganggu, apa cuman halusinasi gitu. Udahlah kita santai, lancar lah kita sampai pos 4 lancar.
Nah pas di pos 4 ternyata ada space tenda satu doang, udah penuh banget pos 4. Terus kita nanya pos 5, katanya pos 5 makin penuh. Ini ada space tenda satu apa dua gitu, tapi jadi kita nanti mencar gitu tendanya, kita nyari lagi. Nah kita buat istirahat kita dulu aja nih, kita gak bisa nih katanya gitu. Terus dapetnya yang pohon gede di situ, terakhir banget dapetnya yang gede di situ, di pohon gede kita bangun tenda. Yang cowok bangun tenda, gue duduk kan udah gak kuat capek di pos 4 duduk, itu sekitar 7:30 kita nyampe pos 4. Nah pas gue duduk, gue gak sengaja pas gue lihat kayak gak tahu ada yang gini ke gue di pohon besar itu, ada yang kayak gini ke gue. Terus gue pura-pura kayak bangun tenda, ikutan bangun tenda, kayak gue takut. Gue bilang kan temen gue ada yang namanya gue takut gitu kan, gue takut. Terus kata dia, udah yaudah lu di sini aja, pegangin tangan gue. Dia sambil bangun tenda sambil gue pegangin tangan karena udah ketakutan, udah gemeteran, gue takut gitu kan. Abis tenda baru selesai, terus gue liat lagi yang kayak gini lagi. Abis itu gue gak sadarin diri, pingsan. Karena bener-bener kalau misalnya lihat kayak gini, terus gue langsung kayak takut, udah pingsan gak sadar, tiba-tiba udah di atas, udah ada di tenda gitu. Nah waktu udah pukul jam 9:30. Nah si temen lagi masak lah, enjoy. Terus yang satu bilang gini, kok kita kan sama mereka jaraknya nggak jauh, kok belum naik juga gitu ke pos 4 yang di bawah gitu. Nah di pos 3 belum naik dulu. Terus kata temen, lah mungkin mereka ngecamp di pos 3 kali. Ya kali ngecamp di pos 3, space-nya aja kayak gitu. Gue tadi lihat sendiri, pokoknya kayak bincang-bincang gitu. Terus temen gue yang ini mau bilang kalau misalnya mereka sampai jam 10 belum naik, gue mau turun, gak apa-apa gue sendiri turun. Terus yang satu bilang, gue ikut deh nemenin gitu. Ya udah kita ntar jemput, takutnya ada yang sakit, soalnya kan katanya ada yang haid juga, takutnya kan namanya haid pertama gitu kan, kita nanti ngalah, kita turun, kita bantuin. Ya udahlah kita masak, makan, baru mau prepare mau turun yang 2. Nah baru naik, ternyata ada yang manggil, hei gitu, manggil kelompok kita, rombongan kita, Bekasi kayak gitulah, Bekasi di sini bang, di sini gitu kan. Ketemu ternyata pas kita keluar, terus temen yang head itu tiba-tiba gini, panas. Itu baru sampai tenda dia bilang panas gitu kan, panas, gak kuat. Gue takut gitu kan, gak mau, pokoknya dia udah gak jelas gitu bilangnya, gak mau gitu kan. Terus gue di situ langsung kayak marah gitu, kayak tiba-tiba marah, gak tahu kenapa tiba-tiba gue marah, kayak lu bisa diem gak sih gitu kan, baru sampai lu gitu kan. Pokoknya gue tiba-tiba gak tahu pengen marah aja hawanya ke dia. Terus dia tiba-tiba nangis, gak tahu dia kesurupan nangis kenapa, pokoknya dia nangis panas, gak mau. Terus kita bingung kan, ada ranger di situ, terus minta tolong sama ranger, tapi ranger juga lagi ngatesin yang kesurupan di bawah, dia juga lagi nangis kesurupan. Terus kata ranger, iniin dulu kasih air hangat, bacain doa katanya gitu. Ya udahlah, abis itu kesurupan, dia udah selesai, terus lari ke gue kesurupannya. Gue juga gak sadar gue kesurupan, ngapain aja, kata temen gue juga yang kesurupan. Gue selesai kesurupan, di bawah kesurupan lagi. Pokoknya kesurupan itu terus sampai jam 2. Jadi lempar-lemparan kesurupannya kayak gitu. Nah pas di puncaknya kesurupan itu, tiba-tiba ada yang nyinden. Itu hal yang paling menurut gue paling serem di antara semua gunung yang pernah gue iniin. Dia itu Ciremai, pas yang nyinden, kerasa banget nyindennya. Itu jam pukul 2 pagi, gue kan lagi bikin tenda lagi kan, itu pas banget tendanya sebelah gue, dia nyinden. Sumpah itu bukan merindingnya, bukan kayak bukan main. Dan gimana ya, kan katanya mitosnya nyipelet itu penghuni Ciremai gitu kan. Terus kalau misalnya ini dia kesurupan nyipelet gitu kan, nggak tahu, pokoknya dia nyinden sampai si rangernya itu turun tangan pun nggak, udah kewalahan,
dia udah ketawa, udah nangis, udah ini. Nah pas yang ini nyinden, semuanya pada pergi tuh, menyanyi pada keluar, dia di tenda sendirian nyinden. Itu dia nyinden sekitar berapa menit lah. Habis itu semua tenda, yang kan itu banyak ya tenda, pada diem, gak ada yang berani ngucapin sepatah kata pas dia udah nyinden. Karena gue takutnya mitosnya kalau misalnya gitu berarti Nyi Pelet ada di sekitar sini katanya gitu. Itu gak ada yang beraktivitas di tenda semenjak dia nyinden, gak ada satupun yang beraktivitas. Kita aja yang mau masang flysheet gak jadi bang, langsung masuk. Nah dia udah nyinden, kita kan belum makan ya, karena abis apa sih ngurusin yang kesurupan, yang ini belum makan sama sekali. Nah tenda yang sebelah dia masak, nah terus dia nawarin, yaudah kita makan dulu kan. Terus pas kita kan nggak pakai flysheet ya bang, tendanya. Pas gue tidur pas gue ini ada yang duduk di atas. Terus gue bilang kayak teriak, tolong dong, gue gak mau tidur sama cewek lagi, kayak gue gak apa-apa deh, gue mau gitu. Gue kalau misalnya tidurnya kan yang hide ini, gue gak mau, pisahin aja deh di mana aja gitu, gue pisahin aja, gak apa-apa, gue pisahin diri gitu kan. Gue tolong gak mau. Terus temen dateng ke tenda terus ngasih bantal buat tutupin mata katanya gitu, tutupin matanya, tidur aja, udah tidur. Nah pas berapa menit kemudian, karena gue kebanyakan minum, gue pengen kencing kan, terus minta antar cowok kencing. Terus gue kan udah gemeteran ya, gue pengen kencing, terus dia nemenin lah. Terus gak ada banget kan space-nya, semua tenda, gue bingung mau kencing di mana. Alhasil kita ke belakang lah ya kencingnya, yang bener-bener gak ada siapa-siapa. Gue sebenarnya takut tapi udah gak nahan lah ya. Nah gue pipis, pas gue pipis kayak bilang gini, Agis gitu kan, Agis gitu. Gue aja sampai nggak cebok bang, sampai ini gue bilang kayak, ayo gue mau ke tenda, kok cepet banget deh kata dia gitu kan, kok cepet banget, ayo gue gak mau, gue mau ke tenda gitu kan, Agis gitu kan. Terus itu, gue gak mau, pokoknya gue mau ke tenda gitu. Itu jam sekitar 2:30 gue gak bisa tidur, kepikiran. Terus itu di tenda gue ada yang kayak ketok, ada yang jalan kayak ketok. Gue gak tahu temen gue denger apa enggak, tapi gue ngerasa kayak ketok. Nah udahlah, pas di situ gue kayak, ya Allah astagfirullahaladzim, baca semuanya astagfirullahaladzim gitu. Tapi itu beneran apa sih, mistis yang bener-bener kental. Yang pertama kali gue alami itu Ciremai kan, sebelum Samit juga emang Ciremai dulu. Ngerasa kayak, ya Allah gue selama naik gunung gak pernah sampai ini gitu. Terus habis itu ada suara pas mau subuh, pas mau menjelang subuh, yang bener-bener epic banget mau menjelang subuh. Itu gue bangun paling pertama, tidur gak ada sejam kali ya, paling pertama bangun gue teriakin, mau Samit gak gitu kan, gak ada yang jawab karena kecapean ya ngurusin yang kesurupan, kayaknya dia kecapean. Mau Samit gak, gue yang paling pertama. Terus gue keluar, gue kira kan subuh ya, namanya subuh pasti banyak yang orang lewat Samit lah ya kan. Karena masih ini, ternyata masih sepi, gak ada yang keluar, gue sendiri doang yang keluar. Epic banget, pas gue keluar ada suara kuda, petuk, ada yang kayak kuda gitu. Gue langsung, itu gue tenda gue bingung, gue mau bangunin tenda lain, udah di depan tenda lain temen gue tuh udah mau bangunin, gue mau lari ke tenda gue jauh, mau ke tenda ini masih ditutup gitu. Mereka masih pada ngorok, masih pada tidur gitu, karena gue denger dia tidurnya sekitar jam 4 lah, habis selesai masak masih pada ngobrol gitu. Terus gue bingung, gue bangunin semuanya kayak, bangun, buka, Samit, tapi gak ada yang bukain gue, sumpah gak ada yang bukain gue bingung di situ sendiri. Nah habis itu gue habis baca sambil nunduk. Nah pas gue mau buka tenda gue lari ke tenda gue, pas gue lihat di pohon ada yang kayak gini lagi. Astagfirullahaladzim. Terus gue kayak capek, lu maunya apaan sih gitu kan, nyamperin gue mulu, lu maunya apaan sih gitu kan. Terus gue bilang kayak, astagfirullah jangan bilang kayak gitu, masih perjalanan masih jauh, astagfirullah jangan bilang kayak gitu. Terus yakin diri jangan kayak gitu. Bismillah, gue langsung masuk lagi ke tenda.
bangunin teman sebelah gue. Dia terus dia bilang dia gak bakal summit katanya gitu. Ya terus masa gue doang nih yang summit, gak ada yang mau summit kan. Pertama gak ada yang mau summit bang, gue tetep maksain bangunin teman sebelah gue gak mau summit. Terus gue gak berani keluar nih, masih subuh, padahal itu udah siang ya. Subuh itu sebenarnya udah siang kan, tapi gue gak berani keluar. Gue keluar 5:30, gue keluar lagi 5:30, gue bangunin yang lain. Terus habis itu gue dari antara 20 orang yang summit cuman sekitar 7 orang lah yang summit, karena yang cewek gak diizinin summit. Ada satu teman gue yang cewek juga, dia udah mau summit tapi turun lagi karena gak kuat. Terus yang head kita gak izinin, tapi dia pengen sebenarnya, tapi cuman banyak pertimbangan lah ya. Kita kasih ngomong baik-baik kayak nanti kapan-kapan kita kesini lagi lah, kita lancarin sampai puncak, tapi buat kali ini kayak jangan maksa gitu. Terus kondisi semalam dia juga abis kesurupan, tenaga abis gitu, mending di tenda aja gitu, jangan maksain. Terus dia juga head pertama, gue juga tahu kalau head pertama itu kan pasti banyak kayak kendala sakit gitu. Daripada nanti kita kelamaan sampai puncak, di waktunya juga cuman sampai jam 10 malam kan ke puncak. 10 malam, 10 jam 10 pagi kan diwaktuinnya, dibatasinnya. Kita kan ini summit 5:30 dari pos 4, kita gak bakal keburu gitu kan. Terus yang temen gue yang itu dia ngerti kayak ya udah deh gue nitip foto aja gitu kan kalau sampai puncak ya. Dia kayak nitip foto, ya udah gue ituin, ya udah ya gitu. Kita jalan, kita berdoa, mulai deh kita summit sekitar 5:30. Udahlah jalan, udah pagi gitu. Jalan kayaknya kita paling rombongan terakhir deh. Terus abis jalan biasalah bercanda-bercanda, gimana sih pendaki gitu, bercanda-bercanda. Abis nyampe pos 5, mau nyampe pos 5 banget nih, sebelum kan ada pos bayangan gitu, ada tenda. Nah mau nyampe ke situ hujan gede banget, brok. Kita bingung kan, basah-basahan, bingung kita mau lanjut apa gimana nih. Kalau misalnya hujannya sejam masih deras, kita turun lagi, jangan maksain gitu kan. Ya udah pakai jas hujannya, pakai kan. Udahlah, ternyata hujannya cuma 10 menit doang, langsung cerah lagi. Di situ kita jalan lagi, nyampe lah pos 5. Itu udah gelap banget nyampe pos 5. Kita bingung, kita mau naik apa mau turun nih gitu kan, udah gelap banget. Nggak ada sama sekali matahari, sama sekali matahari. Semuanya ada di pos 5, banyak banget orang yang lagi nungguin cerah, berharap cerah tuh di pos 5. Beberapa menit kemudian hujan lah, gede hujan. Itu cuman berapa, 2 menit doang hujannya. Udah, habis itu badai, keluarlah badai gitu, angin. Terus ada yang azan, nggak tahu warga situ apa dari trip lain. Terus dia azan tuh. Nah pas dia selesai azan, Masya Allah, langsung matahari keluar, cerah. Bener-bener itu fenomena sekali seumur hidup yang pernah gue lihat. Kayak dia selesai azan, kebuka semua, kayak Masya Allah, semua pada bareng-bareng bilang Masya Allah gitu kan. Terus habis itu pada jalan lagi, kita juga jalan lagi, naik. Tiba-tiba dada gue sesek kan, ya padahal gue gak punya asma, tapi tiba-tiba dada gue sesek banget, kayak aduh sesek banget nih, gimana nih. Terus minta plastik, nyari, minta tolong ke yang lain. Nah habis beberapa menit setelah selesai dada gue sesek, terus temen gue nanya, lu masih kuat gak? Bismillah masih kuat, orang deket, sebentar lagi mau nyampe bentar lagi. Bismillah lah, udah masih kuat gitu kan. Tadi cuman kayak gangguan dikit, maksudnya sesek dikit. Nah habis gue selesai dikasih minum, gue jalan lagi. Pas gue mau jalan, tiba-tiba pas gue kan teman gue tuh ada satu orang paling depan, udah mau nyampe puncak, mungkin dia tuh duluan, gak tahu. Terus satu orang lagi ada di belakang gue, ada lagi 3 orang. Nah gue pas mau balik badan, mau manggil kayak misalnya manggil temen gue, Bang Ken ini di atas gitu kan, dia agak kejauhan dikit, Bang Ken di atas gitu kan. Gue sendiri tuh di situ, rombongan gue yang 2 di atas, agak atas gue, tapi kelihatan 2 lagi di bawah gue gitu. Gue di tengah-tengah sendiri, Bang Ken ayo bentar lagi, semangat. Pas gue gitu-gitu, belakang gue ada yang dorong, kayak dorong gitu. Terus gue kayak ngeguling gitu, jatuh. Habis itu gue kaget, astagfirullahaladzim. Terus kaki gue ternyata udah bengkak, udah gak bisa jalan, sakit.
Itu sebelum gue jatuh kayak gitu, gue ketemu ranger, terus bilang gini, kalau bisa jangan diterusin, kayak udah kayaknya cuacanya gak mendukung deh kalau di atas gitu. Tapi di situ cerah, di bawah, di atas gak mendukung. Tapi gue juga mau ngomong gak bakal diterusin. Temen gue juga udah mau turun lagi tuh, udah posisi udah mau turun lagi. Terus gue cuman kayak biar menghibur diri, bangken ayo sini gitu kan. Nah pas gue bilang kayak gitu, udah kayak gini, ayo sini, gue jatuh. Pas gue jatuh, gue masih samar-samar gitu, masih bisa ngelihat gitu, masih samar-samar. Habis itu gue pingsan. Sadar-sadar gue bangun-bangun, gue ada di jalur, terus ada 2 orang cewek dari Cirebon yang nolongin gue, kayak ayo mbak bangun, mbak jangan kayak gitu. Pokoknya gue denger bang suara yang ngomong, bang ayo mbak bangun, lawan katanya, jangan lemah, kalau lemah gak bakal bangun dong katanya gitu. Terus bener-bener kayak ayo bangun ayo, terus ada temen gue, ini abang nih di sini nih, bangun gitu kan. Nah pas gue bangun langsung ngucap alhamdulillah katanya gitu, alhamdulillah, kuat gak turun nih. Pas gue nyoba, gue gak bisa jalan, sakit kan, kaki gue sakit. Ya habis itu gue dibopong lah ya, turun sampai pos 5 gue dibopong sama ranger sama yang rombongan lain. Bener-bener solidaritasnya tinggi, padahal kita gak kenal loh. Yang rombongan lain bantuin kayak buat sekali kayak tukeran gendong sampai pos 5 itu dari tim Hipala gitu, buat sebelumnya kan nonton ngucapin makasih gitu. Abis itu gue dibopong sampai pos 5, ternyata temen gue naik yang gak ikut summit itu, udah kayak abang sendiri sih, udah dianggap kayak abang sendiri. Dia naik kayak, adek gue mana gitu kan, ini ada di tenda bang gitu kan udah dibilang gak usah summit gitu kan, takutnya kenapa jalan summit kan. Dirasa badan sehat ya, masih kuat, emang sehat, masih sehat ya, namanya juga musibah, gak tahu jatuh gitu kan, ya udahlah agak ribut dikit gitu ya, namanya juga ini biasa. Habis itu gue bingung karena gak bisa jalan kan kaki, terus ranger udah capek juga. Terus ranger bilang gini, ini gimana, mau kayak gimana? Abang gue ngomong kayak, bisa gak dibopong sampai base camp? Kayaknya dia emang gak bisa jalan soalnya kaki gede banget, bengkak. Mau dipaksain pun juga gak bisa, kita turun paling sampai malam dah, kalau itu juga kalau sampai kan. Sebenarnya gak mau ngerepotin tapi gak bisa jalan, mau gimana lagi kan. Habis itu abang gue yang gendong. Nah terus kata ranger gini, udah dihubungin kok sama ranger yang ada di pos lain, nanti kita gantian gendong. Terus di sini abang dulu gak apa-apa biar saya aja yang gendong gitu. Nanti sampai pos 4 tar di sono kayak diinin lagi sama orang gitu. Ya udahlah gue digendong, lancar aja tuh gue digendong. Gue nyampe pos 4 ternyata temen-temen gue yang camp sudah pada turun duluan. Gue gak tahu kenapa alasannya mereka turun duluan, ada apa nih? Kok udah pada turun duluan, di briefing gak kayak gitu? Gue udah gak ada tenda kita, tas gue juga udah gak ada, berarti dia dibawain dong gitu kan. Terus abang gue juga bingung, lah pada kemana katanya yang lain, udah duluan kali katanya gitu kan. Ya udah deh gak apa-apa. Terus rangernya nanya, emang rombongannya pada kemana? Kayaknya udah turun duluan deh, mungkin ada yang sakit juga karena yang head mungkin yang gak tahu. Ya udahlah kita ngobrol sama ranger. Ya udah ini mah tanggung jawab kita sampai base camp kita gendong, tapi nanti mungkin nggak sampai base camp sih, sampai pos 1 kalau nggak salah, ntar dibawa ojek gitu. Ya udah gue digendong tuh. Terus gue pas nyampe pos 3 gue ketemu rombongan gue, tapi yang cowok-cowok, sisanya yang cowok-cowok. Gue kan digendong tuh bener-bener dibawa lari. Terus diajak ngobrol sama si rangernya itu, diajak ngobrol lah. Jadi kayak kerasa cepet abis sampai pos 3. Terus gue ketemu, Agis gitu, Agis, sama temen masih diajak bercanda. Itu kakinya kenapa masih dibecandain? Ya kakinya bengkak, gak bisa jalan ya, digituin, dibecandain lah, biasa bercanda. Pas gue ini bilang, duluan ya gak apa-apa, duluan, hati-hati. Terus ranger ngajak ngobrol juga, emang kenapa sih ba gitu kan, yang ngobrol lah sama ranger Ciremai, ngobrol biasa gitu. Terus gue bilang, bang emang dulu ada yang namanya Irma ya di sini gitu. Lah kok nih tahu katanya gitu. Enggak, maksudnya nanya aja, emang iya ada. Ya dulu katanya dia itu kayak frustasi gitu,
hamil gitu, gak tahu cowoknya gak mau tanggung jawab. Itu dia nekat ke Ciremai dan jasadnya gak ditemuin sih katanya sampai sekarang gitu. Terus gue di situ kayak sedih gitu dengernya, kayak gimana ya, kayak sesama perempuan gitu, ngerti banget di posisinya, kayak udah gak tanggung jawab, terus nasibnya kayak apes banget gitu, apes banget, kayak cowoknya gak tanggung jawab, dia mendaki buat tadinya buat mungkin buat ngilangin stres malah hilang gitu, gak ketemu. Terus juga dikenang kayak penghuni pos 2 dan anaknya katanya mitosnya dinikahin sama genderuwo gitu, dengar-dengar dari warga situ. Jadi anaknya tuh banyak gitu, anaknya banyak di pos 2 gitu, dengar-dengar dari mitosnya. Gue sih gak tahu ya itu mitos apa benar apa enggak, tapi kalau dari sisi manusianya kayak gue aja pas dengar cerita, ya Allah nasibnya kayak tragis banget gitu, udah mana nggak tanggung jawab cowoknya, terus dia niatnya mau refreshing mungkin malah kejadian hilang, terus keluarganya gimana gitu ya, mikirnya jasadnya nggak ditemuin katanya sampai sekarang. Berharap sih maksudnya kayak Irma itu kayak korban terakhir gitu, nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya kita ke pos 2, kalau sebisa mungkin kalau tahu ya kita bacain ini aja apa sih kayak buat dia gitu biar tenang. Udahlah kita ngobrol asik. Gue udah asik ngobrol-ngobrol, ternyata gue gak kerasa udah sampai pos 1, masih siang tuh, cepet banget dibawa lari. Tapi gue gak ketemu rombongan gue yang cewek. Itu mereka turun jam berapa? Itu padahal posisi gue masih siang, masih 4:30 lah ya, masih siang gitu. Gue sampai pos 1 gak ketemu. Gue pikir kita ketemu pastilah di pos 2-an gitu, soalnya mereka mungkin baru jalan, soalnya yang di belakang masih ada, tapi gak ketemu. Ini pada kemana yang ceweknya gitu, semuanya gak ada. Udahlah gue sampai pos 1, kata rangernya naik ojek gak apa-apa ya Mbak? Ya gak apa-apa, udah naik ojek sampai base camp Apuy. Nah baru temen gue neriakin, temen dekat gue yang cewek kayak, "Gis di sini Gis," gitu kan, bisa bilang. Terus kata bang ojeknya, "Bantuin nih nggak bisa jalan," gitu. Terus digendong sama temen cowok, ada temen cowok yang udah nyampe, gue digendong sampai base camp duduk. Nah terus gue lihat tuh temen gue yang head tuh kayak masih bengong aja, kayak bengong aja. Kenapa pada duluan dah? Ini nih takut kemalaman, kasihan soalnya lagi head gitu kan. Terus habis itu gue nangkep sisi cerita dari temen gue, kejadian mereka cerita nih, kita mulai cerita di base camp, buka-bukaan nih sebelum ini. Nah jadi mereka tuh sampai pos 2 itu udah maghrib, udah mau ke maghriban. Pos 2 ke atas, bukan pos 2 sih, lebih tepatnya pos 2 ke atas. Dan mereka di situ istirahatnya paling lama, makanya jauh lama di situ karena posisi ada yang head juga sakit. Nah gue nangkep dari yang temen gue ya, temen deket gue, katanya dia tuh pengen kencing, terus dia diantar gitu. Pas dia mau kencing, kata dia lihat pocong katanya gitu. Tapi gue gak tahu sih, katanya gue halusinasi apa enggak, tapi gue lihat jelas banget Gis, katanya gitu. Abis itu di sisi lain, di temen gue yang lain kan itu, mereka ketemu 3 pendaki yang turun, terus nanya pos 3 aman gak gitu kan. Aman, rame kata dia gitu kan, aman, rame. Jadi kita nekat lanjutin, katanya tadinya mau bikin tenda di pos 2 walaupun kejauhan gak apa-apa dah, yang penting nanti summitnya kita jam 3-an gitu ya, daripada maksain, kasihan nih yang ini gitu kan. Tapi ada yang bilang aman di atas aman gitu kan. Di situ katanya mereka lanjut perjalanan sampai sebelum pos 3 itu udah kesakitan nih yang head, katanya dia bilang gue gak tahu, katanya sih mamahnya bisa, ini mamahnya dia punya apa sih namanya, pegangan gitu, ngerti. Jadi dia tuh kalau misalnya ini bisa ngerasa juga, mungkin nggak tahu deh. Tapi dia pas waktu ini katanya dia juga ngelihat. Tapi gue gak tahu, tapi dia diganggunya lebih ke kayak ketempelan, lebih banyak kayak berat, ngeluh, sakit gitu. Kalau teman-teman gue yang lain nggak terlalu sih, maksudnya. Nah pas mereka sampai pos 3, udahlah mau bangun tenda nih, tadinya di pos 3 ternyata gak ada siapa-siapa di pos 3. Sepi, bener-beneran sepi banget, gak ada siapa-siapa. Terus katanya dia mau bangun, tadinya mau tapi ada tenda 1, tapi gak ada orangnya, kosong apa gak ada orangnya, tapi gak ada aktivitas gitu. Ada 1 tenda katanya di situ.
Dia tadinya mau bangun tenda di situ tapi mau berusaha maksain buat naik. Udahlah di situ mereka istirahat nggak begitu lama, naik itu terus nyampe pos 4. Nah bangun tenda ketemu sama kita. Nah di sisi ceritanya yang namanya Arif, dia kan rombongan yang kedua. Nah pas dia masak malam, katanya lagi masak malam, lagi terus lagi ngerokok katanya. Pas dia ngerokok ada yang ketawa hihi hi. Arif langsung kayak lagi ngerokok langsung dilempar rokoknya, langsung masuk, masaknya langsung di dalam tenda katanya gitu. Dia kan lagi masih nongkrong gitu. Nah habis selesai masak dia kan manggil teman-teman gitu buat keluar. Terus dia juga denger yang nginden, semuanya denger yang nginden. Kita cerita-cerita di situ pokoknya denger yang nginden. Gue kira cuman gue doang sama teman-teman gue doang, ternyata semuanya denger. Makanya di situ gak ada aktivitas dan hening. Abis selesai Arif masak ini, terus abis mau lagi nyuci tuh, nyuciin piring, terus kata dia lihat yang gini-gini juga, yang dada-dada juga. Terus Arif pun gak bisa kata-kata, langsung masuk. Terus dia gak bisa tidur. Pas dia mau tidur, mau masukin SB, ternyata ada yang jalan sama kayak yang gue rasain, kayak petuk jalan ngelilingin tenda, petuk. Terus dia tanpa baba masukin muka dia ke SB. Udah, gue mau tidur aja, gak beres nih katanya, gunung gak beres, gue gak mau summit kata dia gitu kan. Padahal dia juga yang lain juga sebenarnya udah pernah ke Ciremai tapi gak pernah kayak ngerasain kayak gini. Apa mungkin karena ada yang haid, atau mungkin emang lagi apes aja, gak tahu sih. Katanya yang lain kan udah pada ke Ciremai, kita doang sih emang gue first time banget ya bang naik ke Ciremai, tapi udah diganggu gitu. Maksudnya gue kira cuman kayak kalau di cerita-cerita gue kayak mitos gitu, tapi gue sendiri ngerasain gitu. Walaupun ya nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu, tapi yang paling epic sih yang itu, yang nginden, bener-bener gue ngerasain tuh. Dan kita sampai base camp, terus baru tuh turun temen-temen gue yang tadi yang terakhir tuh. Terus dia datang lari-larian, gue tahu kenapa dia tuh yang ketuanya, maksudnya kayak penanggung jawabnya, lari-lari. Pas sampai base camp dia lari-lari, kenapa kata dia gitu kan. Nggak kenapa-napa, ya kemalaman nggak kenapa-napa. Gue harus registrasi dulu. Dia habis registrasi terus dikasih minum, terus minum terus dia cerita, anjir sumpah kata dia gitu, sumpah gue ngeliat katanya gitu, ngeliat dengan mata kepala gue jelas banget kata dia, gede katanya. Apaan gede katanya gitu, pokoknya gue ngelihat katanya gitu. Sambil gemeteran, minum kayak gemeteran banget, pokoknya gue ngelihat katanya. Tapi dia gak ngejelasin detail ke gue, tapi dia bilang ngelihat. Dia beneran dari yang plang itu dia lari, beneran lari ngibrit. Semuanya ngibrit, gak tahu itu tuh yang terakhir 4 orang cowok yang ketinggalan karena bawa beban berat. Dia lari ngibrit, kata dia bilang gue ngelihat, katanya gue ngelihat. Yaudah gak usah diceritain, gak usah katanya. Udah ditenangin. Habis itu kita istirahat di warung deket base camp. Di situ kita istirahat dulu sebentar sambil nunggu pick up. Nah gue pengen ke toilet, gue digendong lah ke toilet karena belum bisa jalan. Nah pas gue ke toilet, gue ditungguin tuh sama cowok kan, karena nggak bisa jalan ya digendong. Terus nah pas gue mau cuci muka, pas gue selesai, terus di pinggir kayak ada yang mandi gitu kan. Gue kira temen gue lagi cuci muka. Lu lagi ngapain udah mandi malam-malam gitu kan, lu ngapain udah mandi malam-malam, tar aja gak sih di penginapan, di tempat penginapan kan ada kan penginapan, tar aja gak sih di situ di penginapan aja mandinya, gak usah di sini. Tapi dia gak jawab. Terus ngetok-ngetok nih abang gue yang gendong gue, ngetok-ngetok, ngomong sama siapa sih katanya gitu kan. Terus buka, lah di sebelah ada yang mandi kan gitu, lah di sebelah kosong kata dia gitu kan. Lu mah kebiasaan katanya gitu. Serius ada yang mandi tadi gitu kan. Apa mungkin temen gue yang tadi, sebelah kosong kosong, ini mau gue bukain, dibuka nggak ada siapa-siapa. Gue udah gak bisa lari gitu kan, bingung. Terus habis itu udah gak beres, udah lu cepetan gue gendong, naik digendong kan. Emang posisinya toiletnya bener-bener di bawah banget dan gelap banget toiletnya di situ.
siapa yang di sebelah, kepikiran siapa tadi yang di sebelah di toilet yang gebrak-gebruk air kayak mandi bener-bener. Kok lu mandi udah malam-malam gitu kan. Pokoknya gue ngobrol gitu kan. Abis itu udahlah gue balik lagi ke warung, terus nunggu pick upnya datang, jadi gue di depan tuh jalan, terus gue ngobrol-ngobrol sama yang si supir itu, gue ketemu gini, terus kata supir, ya udah itu mah udah biasa Neng, kita mah udah dengerin cerita kayak gini mah udah biasa gitu. Nah pas gue sampai penginapan, gue gak enak badan, di situ gak enak badan, panas badan gue. Tadinya kita mau pulang nih, rencana mau langsung pulang, istirahat sejam 2 jam lah mau langsung pulang, tapi karena gue panas badannya, jadi gue teman-teman gak apa-apa kayak izin cuti Seninnya gitu kan, karena gue panas badannya. Terus kata yang punya ini pick up, katanya kayaknya ini ketempelan deh kayak gitu, soalnya emang gak enak badan, berat badan, gak enak banget, berat banget. Habis itu kasih air sama orang situ, udah deh sekitar paginya gue udah agak enakan gitu. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Agis nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai ya pada tahun 2021, tepatnya bulan April tanggal 1 deh. Tanggal 1 melalui jalur Apuy. Berarti lewat Majalengka. Iya. Majalengka. Nah, ini ada beberapa hal Kak yang ingin gue tanyain sih. Yang pertama mungkin terkait di pos 2 atau sebelumnya itu dimimpiin kayak. Dimimpiin itu kalau boleh tahu lebih spesifiknya ke arah kemana tuh Kak? Mimpiin apa? Kan sebelum awal gue nanjak itu gue kayak review di YouTube gitu, kayak cerita-cerita gitu. Kayak denger kayak kisah-kisah, kan gue sebelum ini buat kayak inilah ya, buat antisipasi. Nah terus habis itu gue sebelum berangkat H-2 gue dimimpiin kayak sosok gitu, dimimpiin kayak minta tolong sih sebenarnya, kayak minta tolong buat kayak maksudnya kalau misalnya ketemu si pos 2 itu, dia minta tolong doain aja gitu. Terus pas gue nyampe Ciremai itu ya gue udah nurutin mauannya dia, maksudnya kayak minta tolong udah gue turutin, tapi ada juga yang bisikin kayak jangan lanjut dan dia. Ternyata kejadiannya gue jatuh. Yang jatuh itu ya berarti yang dimimpin itu sosok kayak orang ya, yang sosok minta tolong itu. Lebih tepatnya bukan serem, tapi lebih kecantik sih, cantik. Oh, makanya kan ketika itu Kak Agis mencoba cari literasi bahwasanya ada almarhum Irma ya. Mungkin mereka atau nggak tahu lah kita nggak tahu lah ya. Tapi dia cantik. Iya, cantik pas terus, dan gue yakin yang dada itu dia sih. Lebih ke yakin dia. Mungkin dia mau nyapa apa gimana. Nah, ini kan ketika ditempatkan kayak itu yang diterusin tongolin terus kayak gini dia hanya sebatas ini aja. Iya, enggak ngomong atau enggak ganggu. Tapi kalau buat yang ngomong kayak yang manggil Agis bisa jadi dia. Nah, yang manggis itu yang manggil Agis gitu kan, itu suara perempuan atau cowok? Iya, Agis perempuan. Oh, kirain tuh cowok. Tapi suaranya tuh ada dua, ada beda yang bilang jangan dilanjutin. Nah, itu beda suaranya. Itu siapa yang pertama? Suara cowok kah? Lebih yang jangan terusin. Lebih ke tebel suaranya, tapi gue tahu cowok apa cewek. Tapi kalau yang manggil Agis itu udah jelas suaranya lembut. Berarti kayak jangan diterusin gitu kali ya. Lebih tebel, lebih kayak bergema-gema dikit gitu ya. Gitu. Ternyata bener celaka. Dan celaka ya. Memang hal seperti itu mungkin kita anggapnya halusinasi kayak anggapnya apa, tapi ada kemungkinan juga kenyataan. Kita nggak ada yang tahu kayak yang penting Kak Agis juga tadi udah tetap positive thinking. Wah, gue halusinasi nih gitu kan, harus gue suges nih gitu kan, nggak mikir ke sana-sana kan. Bahkan ketika saat bermalam pun Kak Agis ada yang ngiterin tendanya kayak itu suara langkah kaki kuda seperti itu. Iya, itu kalau yang ngelilingin tenda bukan. Masih ketuk-ketuk. Kalau yang langkah kaki kuda itu yang mau summit. Itu langkah kakinya kan, kudanya itu nginterin tenda Kak Agis apa atau sekitar pos 4 itu? Sekitar, enggak, kayak di sebelah sono agak jauhan dikit. Oh, agak jauhan. Iya kan, posisi gimana ya? Kan pos 4 kayak gini misalnya. Nah, agak miring gitu kan ya? Iya,
gue mau nyamper temen gue yang sebelah, agak jauh soalnya kan tendanya jauh Iya, spesinya. soalnya spesinya ya. Nah suaranya di sebelah sono, dia kayaknya lebih ke mau ke pos 3 deh, tapi suaranya kenceng. Ada suara kencingannya nggak, Kak? Apaan? Iya. Kencing. Tadi gak dijelasin dia. Berarti ketelak Iya. cing gitu ya? Lebih ke kuda sih beneran, soalnya kan ya tau lah suara kuda kayak nggak, maksudnya tahu ya lebih Suara mirip ke- kuda. Ya, kuda tahu sih, terus ada kerincingan yang cing. Mungkin seperti itu. Kita nggak ada yang tahu lah, kayak Iya, pokoknya nggak tahu. ya mindsetnya itu seperti langkah kaki kuda gitu ya. Dan kemudian ini kan kejadian terus berlanjut nih, kayak sampai akhirnya ke puncak. Nah, yang jadi satu pertanyaan itu adalah si kesurupan ini kan ada beberapa orang kesurupan tuh, kayak banyak sih kayaknya. banyak kan. Itu apakah satu sosok aja atau mungkin beda-beda? Kak Gis mencoba nanya itu gak ke pihak ranger? Kalau nanya sih enggak, tapi kalau dari denger sih yang temen gue, kalau temen gue itu ngerasa kesakitan, panas, kesakitan. Itu mungkin karena bawaan haid sama ya karena haid kan wangi ya, Iya, mungkin iya, ya wangi, iya, terus wangi, ini. iya. Terus kalau yang sebelah lebih ke sadis kesurupannya menurut gue, Apa kayak tuh, lebih kayak Kak? ketawa, udah ketawanya kenceng, udah nangis, habis itu nyinden. Nah itu. Nah itu kan Mungkin suara beda sinden tuh. sosok ya. Iya, Suara sinden. sinden itu. Itu suara sindennya tetap suara cewek kah? Itu kan yang kesurupan cewek ya? Cewek. Cewek itu sindennya Beda, terus-terusan atau gimana? Sinden, lebih ke sinden Sunda? Sinden Sunda. Sinden Sunda? Kan gue juga orang Sunda ya, jadi ngerti. Terus itu beneran sindennya enak banget sih sebenarnya. Terus nanya temennya, nanya dia juga tukang nyinden kan? Enggak, dia lebih ke suaranya padahal dia kalau nyanyi kayak ya Nggak kayak gitu, nggak kayak nyinden itu. malas-malas gimana sih temennya bercanda kayak. Padahal gue juga kaget pasti kesurupan, kok suaranya enak banget nyindennya. Lebih kalau enak banget sih kalau didengar, tapi kalau di gunung jadi Ya, ngeri-ngeri bukan sedap. sedap banget. Jadi tapi- tekanan batin tapi gitu dia kan. enak banget sih kalau pribadi. Jadi dari apa sih kalau denger sinden ini beneran enak sih. Oh, Enak. kayak gending Jawa kan ada Bukan sindennya enak itu ya, banget, iya. gitu. Tapi ini sindennya sinden agak bahasa Sunda kayak. Iya, enak banget bang. Sumpah Oke. kalau dari denger sendiri sih enak, tapi Enak, emang tapi ngeri. ketika situasi di Iya. gunung ya bukan nyerem. itu, bukan ngeri banget bang, epic banget Epic itu. banget gitu kan. Bukan ngeri Dapet lagi, bukan suguhan, enak lagi dapet gitu kan. suguhan kayak gitu. Iya. Temennya aja sampai angkat tangan ranger yang ini. Kata rangernya tuh beneran kesurupan. Maksudnya kesurupan siapakah nggak tahu. Rangernya gak banyak ngomong sih, lebih ke Penanganan cuman aja ya. penanganan aja, lebih gak Enggak. nyeritain kayak mungkin konsekuensinya gue gak tahu. Oh, Jadi lebih ke dia lebih ke ya udah kasih air hangat terus bacain doang. bacain. Udah bis berhenti dia gitu lagi. Ya, terus cuman Terus penanganan aja ya. Enggak lebih ke ngomong dia. Nggak ngomong ini gini-gini gitu, enggak ya? Cuman mungkin lebih nanya emang ngapain nih? Kenapa? Oh, gitu. nanyain penyebab si dia bisa sampai kesurupan Tapi itu. gak ada yang jawab juga, temen-temennya juga malah pada diem-dieman gitu. Karena ketakutan juga Iya. mungkin kayak. Dan itu nggak cuma sampai itu aja, ketika sampai mau naik ke puncak ya Kak Agis, sempat jatuh ya. Oh iya, jatuh. Jatuh gitu kan. Itu nggak sadarnya itu karena jatuh kah atau memang karena ada unsur-unsur serupan itu tuh? Kan sebelum jatuh tuh kaget ya, sama kaget di Simpang Apuy itu pas jatuh di Simpang Apuy. Habis itu kan karena di pos 2 juga udah luka, jadi mungkin tambah lecet. Nah pas gue jatuh nggak sadarin diri tuh kaget sih, sama lebih ke dingin, hipo Dingin. karena badai kan. Oh iya, terus Lebih ada ke yang dingin. ajan ya? Iya, enggak, itu udah azan, selesai Udah azan. ajan, oh. Terus badai lagi pas di Simpang Apuy. Dari cerah langsung badai. Badai lagi? Udah gak kuat. Pas jatuh, pas banget badai. Badai. Jadi kayaknya karena dingin juga. Karena dingin juga bisa jadi hilang konsentrasi atau apapun itulah kayak. Iya, gak terlalu pingsan-pingsan banget karena hipo gimana sih, masih sadar Iya, dikit. gejala ya, gejala Iya. ringan lah ya, Tapi gejala. masih denger kayak ada orang yang bilang kayak ayo bisa kayak lawan gitu, lawan Masih Lawan. kedengeran kayak suara-suara dari tapi teman-teman kayak semua. samar-samar gitu, udah kayak samar-samar gitu. Udah kedinginan sih, udah menggigil juga di situ. Sampai akhirnya digendong turun kayak. Iya, digendong. Tapi sebelum itu pengen tanya lagi, ketika pas mau naik itu sebelum sampai pos 4, itu kan sekitar jam 8 malam atau jam setengah 7 tuh yang 30 orang atau 20 orang terus ada berhenti semua, pegangan tangan, matiin headlamp. Itu suaranya suara bener macan kah atau suara Macan. babi kah? Macan sih. Soal beneran babi kan, gue udah pernah ke Cikure ya. Gue tahu suara babi. Beda gitu. ya? Beda bang, kayak ngegraung gitu. Kalaupun suara babi
intinya yang udah paling gede yang di atas kan itu kayaknya udah berpengalaman banget. Ya mungkin jalan aja gak sih, tapi dia juga minta semuanya break, matiin headlamp. Matiin headlamp dan saling pegangan ya. Matiin headlamp, jangan ada yang bicara dulu kayak 10 menit sebelum suara itu hilang. Karena yang paling depan itu tahu dengan kondisi itu kayak, jadi berhenti dulu gitu kan, karena ini bukan babi dan bukan hewan lain gitu kan. Lebih ke macan satu sama macan satu ribut suaranya. Jadi kayak macan kucing. Iya, kayak gitu. Gitu ya. Ya, kayak, saling saut-sautan gitu. Jadi dia was-was mungkin takut. Sampai akhirnya kan diem-diem 15 menit tuh Kak. Itu selama 15 menit itu sambil macan itu sambil itu gak? Raung-raung terus itu gak? Enggak. Cuman 2 menit sih, tapi cuman kita antisipasinya cuma spare-nya 15 menit kira-kira tuh. Wah, matiin headlamp situasinya bener-bener genting sih gitu kan. Banget sih. Pegangan, diem. Tegang, lebih tepatnya tegang bener. Ya bener kata Kak Agis itu. Lebih baik ketemu setan daripada ketemu bintang buas. Iya, jadi mungkin yang itu kalau dilihat-lihat sih dia kayaknya udah berpengalaman banget sih, kayak udah banyak, udah tahu kelihatan sih dari ininya. Kalau misalnya dia ini pun kayak, berarti ini nanggepinnya udah gak biasa dong kan. Minta semuanya berhenti, dia juga kenal apa enggak sama kita. Kalau kitanya bandel, kita mulai jalan bisa aja kayak gitu kan. Jalan. Kita kan gak kenal sama baru pertama kali kenal kayak di situ ya, baru ketemu malah naik Gunung Cermai itu kan. Baru di situ, dia matiin dulu semuanya headlampnya, genting kitanya gitu kan, berhenti, jangan ada yang bersuara. Maksudnya kayak 10 menit jangan ada yang bersuara. Terus itu kan namanya itu lagi ribet ini, diem, makin suasana makin gemeter. Ini tuh dan itu teman-teman semua tingkat kebersamaan sama pendaki itu sangat nomor 1 sekali ya. Di Ciremai sih yang paling berasa itu bener-bener Ciremai, dari rangernya, dari pesertanya tingkat pedulinya enggak. Walaupun kita nggak kenal, baru pertama kali kenal situ baru ketemu gitu ya. Tapi saling bahu membahu gitu, tolong menolong antar sama pendaki ya, sampai akhirnya pas turun juga dibantuin kayak. Itulah teman-teman semua, kalau pendaki yang penting teman-teman semua kalau naik gunung jangan gengsi ya. Jangan sakit ya bilang sakit, nggak kuat ya bilang nggak kuat gitu. Itu aja sih. Karena kenapa teman-teman yang lain itu saling bantu, karena dia peduli kan. Pernah peduli sama pendaki gitu, misalkan Kak sakit gak? Iya sakit, oh saya bantuin gitu kan. Coba misalkan Kak ke siapapun itu, misalkan Kak sakit gak? Enggak, padahal dia lagi sakit. Yang ada malah menimbulkan suatu eksiden gitu kan kayak. Oke Kak, sangat apa ya, pengalaman Kak Agis sangat beruntun ya, kejadian itu beruntun gitu kan, sampai akhirnya pulang, dan itu juga dikonfirmasi oleh pihak apa namanya charteran pickup itu bahwasanya udah biasa hal itu mah gitu kan, karena beliau atau warga lokal udah tau lah cerita-cerita tersebut dari pendaki atau mungkin warga lokal yang ngalamin langsung gitu. Kayak apapun itu, yang penting teman-teman semua tetap hargai gitu kan, jaga adab gitu kayak, dan juga tetap jaga tata krama, dan jangan sompral teman-teman semua. Jangan, sugesti ini tetap diasup dengan positif, sholawatan kayak gitu kan. Terus jangan berpikiran wah ini nih yang ada malah memicu apa ya namanya, suatu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena dari sugesti itu teman-teman semua gitu kayak. Dan ya epicnya itu gue pas turun gue viral di media sosial. Jadi kayak di media sosial sama di kehidupan nyata tuh beda. Jadi kalau di media sosial tuh lebih ke kontra. Jadi banyak yang hujat kalau di media sosial. Tapi kalau di viralnya tuh dalam konteks apa tuh Kak? Yang pas gue turun di puncak yang jatuh tuh, gue digendong, itu lagi kondisi lagi badai banget kan, badai. Nah, gak tahu siapa yang videoin, ada salah satu yang videoin dan ternyata booming tuh di Instagram. Sempet ternyata viral itu. Nah, pas di situ banyak yang bilang egois, ya kayak caper gitu. Atau apapun itulah. Kuat itu jangan maksain jadi nyusahin orang gitu. Padahal kalau tahu aslinya yang lebih ke real life-nya banyak peduli banget. Dari mulai yang naik kayak ada yang ngasih jaket, ada yang ngasih roti, ada yang pokoknya ada yang gendongin tas. Betul. Tapi kayak pas di media sosial kayak aduh sempet down juga sih kayak
Ya Allah, kalau aslinya mah nggak seperti itu, iya, aslinya gitu. mah banyak yang ada yang bahkan Iya. ada yang ngasih baju, maksudnya kayak buat ini sampai dibawa pulang, itu bawa pulang aja sarung tangannya dia aja sampai dikasihin kayak kaos kaki, beneran biar gak kedinginan. Itu pas turun pas lagi digendong banyak yang nawarin nih, kalau capek rangernya saya bantuin. Oh, saling ini ya. Naik terus yang mau naik bukain jalur buat ranger, bukain jalur juga gitu. Jadi jangan nggak naik dulu yang naik itu ya, Iya, kasih malah pada jalan ya. bukain jalur. Iya kan. Sini aja bang, sini biar cepet katanya gitu. Kasian liatnya gitu. Udah ngasih roti, makanan, tapi pas liat di IG kayak Ya karena aduh, kalau down udah masuk banget. di media sosial Iya. udah digoreng-goreng nih Kak. Udah down banget. Udah digoreng-goreng terus para netizen nanggapinnya, ya namanya netizen ya, bukan netizen, deterjen ya. Deterjen memang kadang beberapa ada argumen sendiri-sendiri lah, tapi biarkan saja itu Kak. Biarkan Tapi buat enjoy aja. Iya, buat enjoy aja karena Tapi emang sempet down dikit lah. nah, down dikit tapi Karena sampai sekarang nggak down DM kan. gitu. Udah lama sih, sampai ada yang DM gitu. Maksudnya kayak nggak tahu sih, lebih kayak nge-DM kayak nggak enak gitu bahasanya. Downnya di situ doang Di situ, sih. tapi itu merupakan batu loncatan untuk Kak Agis nih biar mentalnya lebih mungkin dikasih sebuah cobaan mungkin ya dari Allah gitu kan, biar mental Kak Agis lebih dapat banget dan biarkan netizen ngomong apa, biarin aja. Gitu. Yang penting Kak Agis enjoy, yang penting Kak Agis seneng gitu kan, senengnya dalam artian netizen ini misalkan ini gini-gini, biarin aja gitu, karena deterjen itu nggak nggak tahu aslinya gimana, nggak tahu realnya gimana. Mungkin juga deterjen itu belum pernah naik gunung, jadi dia nggak tahu situasi atau kondisi seperti itu, gitu kayak. Kondisinya nggak tahu ke kejadiannya, jadi mungkin. Nah, asal komentar aja, bisa jadi sebelum nonton langsung komentar tuh, walau belum habis gitu kan. Mungkin lebih kayak kayak nyusahin, mungkin dilihatnya lebih mungkin kayak seperti nyusahin. itu. Oh, ini nyusahin nih gini gitu kan, tapi ini kan nggak, namanya video kan cuma potongan. Iya, sepenggal video terus pakai musik kayak gitu. Itu kan. Kayak pakai musik doang, kayak terus tulisannya kayak kejadian gitu doang. Jadi sebenarnya tuh kayak nggak tahu gitu. Padahal kalau yang nolongin tuh semua sekarang kayak silaturahmi, bahkan kayak polo-poloan masih tetap berjalan kayak kadang ngajak ayo kesini dong, kesini lagi gitu ya, naik gunung kesini dong, ayo dong bareng gitu. Barengnya yang kemarin yang sempet yang 30 orang itu semuanya masih komunikasi ya. Nah itu yang gendong masih komunikasi sama ranger, apalagi sama rangernya, sampai ngajakin ke Semeru sama rangernya. Solid gak tuh itu kan. Iya, ranger Ciremai emang paling the best luar banget. biasa. Semua sampai entah itu sekarang bahkan Apu, entah itu Nampak Palutungal, Linggarjati, itu the best semua. Iya, rangernya sampai kayak ayo kok ke sini Semeru lagi, kalau lagi, misalnya kalau misalnya udah ada waktu, yuk barengin ke Semeru sama rangernya. Semuanya rangernya masih kayak nanyain kabar, kapan sih kesini lagi katanya gitu. Ke Ciremai lagi ya. Kita insya Allah mau ke Ciremai lagi akhir bulan, mungkin kalau misalnya waktunya akhir bulan ini Februari. Iya, mau silaturahmi juga. Oke, jadi teman-teman semua yang pengen naik Gunung Ciremai lewat Apu lagi Kak? Iya, Apu. Langsung aja bisa DM ke Instagram Kak Agis ya. Link ada di bawah video. Kita barengan gitu. Oke, kita barengan gitu kan, rame. Karena kan menjalin tali silaturahmi adalah memperpanjang umur kayak gitu kan. Jadi sehat selalu juga kita. Oke, sebelum ditutup videonya Kak, punya pesan nggak Kak untuk mengingatkan para pendaki yang suka hobinya naik gunung nih Kak? Pesan sih kayak lebih ke solidaritas, terus juga jaga ucapan, sama lebih ke yang paling penting sih solidaritas. Kalau misalnya ada yang sakit, sebisa mungkin walaupun kita keinginan pengen banget sampai puncak, tapi kalau temen udah nggak kuat, kita nggak kayak jangan egois di situ aja sih. Soalnya kayak gue sendiri ngerasain di bagian gue pas gue sakit, kalau misalnya dia tetap maksain ke puncak, gue sakit hati gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman gue pas gue sakit semuanya nggak ada yang ke puncak, clear semua, nggak ada yang sampai puncak. Satu nggak sampai, semua nggak sampai. Jadi solidaritas itu paling penting. Jadi dapat sih lebih feel naik gunungnya itu dapat, walaupun nggak sampai puncak, tapi feel mendakinya itu dapat. Prosesnya itulah. Iya, prosesnya. Kan banyakan orang mungkin banyak pendaki ya. Apa namanya, naik gunung tuh puncak gitu kan, tapi nggak puncak juga, nggak semuanya, tapi yang tujuan kita adalah prosesnya itulah. Walaupun kita nggak puncak, apakah itu pendakian nggak berhasil kok, berhasil gitu. Jadi
apa yang dilakukan ketika kita nggak sampai di titik tujuan. Titik tujuan kan kalau mendaki gunung Iya. puncak ya, terus kita nggak sampai, terus kita bilang itu nggak berhasil, itu berhasil kok. Itu berhasil juga, karena untuk mendaki gunung bukan harus wajib dan harus ke puncak, enggak. Sampai pos 3, pos 2 balik lagi kalau kita nggak ngerasa kuat, tapi kan kita nikmatin prosesnya. Iya, prosesnya Gitu kan, itu, tapi kan prosesnya dapet. Nah, itu juga berhasil, apalagi kalau sampai rumah dalam keadaan selamat tuh berhasil Iya. banget dan sukses Bahkan gitu. ada temen gue dah yang mau nyampe banget puncak, dia turun Turun lagi, lagi. lihat temennya yang sakit, dia lari lagi. Padahal dia dikit lagi, kalau dia egois, dia Bisa. maksain. Dikit lagi, 10 menit lagi dia nyampe, itu padahal simpang api masih jauh kan ke Iya. puncak. Dia udah mau nyampe tuh paling atas. Dia lihat gue sakit, dia turun lagi lari. Dia gak Gitu. jadi. Padahal angan-angannya dia pengen banget ngibarin bendera di top Jabar, katanya gitu. Jadi puncak Tapi- tertinggi Jawa Barat kayak. Iya, maksudnya kayak kan katanya lebih susah dari yang lain. Kalau Jabar Iya. tuh kayak banyak misterinya Ciremai itu. Dia kalau misalnya dia egois kayak pada 10 menit lagi, biarin aja sih, banyak yang nolongin gitu Iya, di bawah iya. juga. Tapi dia enggak, dia salut. Makanya di situ kayak bener-bener feel-nya dapet banget. Ya, Feel sampai mendakinya. sekarang pengalaman yang nggak bisa dilupakan kayak. Iya, feel-nya soalnya paling dapet dari semua kayak solidaritas, semuanya Pengalaman. dari Pokoknya semuanya paket komplit tuh Kak. ya, kalau naik paling Ciremai. top Ciremai banget. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Agis ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Agis.